Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah, NIM 2020710034. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi tipologi penulisan hadis. Yang kelima adalah Al-Majami'. Al-Majami' ialah kitab hadis yang pengumpulannya dari hadis beberapa rujukan. Penulisan dengan metode ini memiliki dua cara. Yang pertama, ditulis menggunakan bab. Misalnya, kitab Al-Jami' Al-Usul min Ahadits Ar-Rasul, karya Ibnu Al-Atsar Al-Jazari. Kitab ini menggabungkan kitab Bukhari, Muslim, dan Muwatta. Dalam kitab ini tidak disebutkan sanad dan kualitas hadisnya. Yang kedua, ditulis berdasarkan awalan hadis sesuai alfabet. Misalnya, Al-Jami' Al-Kabir atau Jami' Al-Jawami' karya Imam As-Suyuti. Kitab ini merupakan kumpulan dari banyak kitab, seperti kitab Muwatta, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, dan lain-lain. Tipologi penulisan hadis yang keenam adalah Az-Zawaid, yang merupakan bentuk jamak dari kata Zaidah, yang artinya tambah. Sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah kitab yang berisi kumpulan hadis, tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab-kitab lain. Contoh penulisan hadis yang menggunakan metode ini adalah Majma' Az-Zawaid wa Mamba'u Al-Fawaid, karya Imam Al-Haythami. Kitab ini merupakan kumpulan dari tambahan Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar. Mu'jam yang ketiga dikumpulkan pada tambahan kitab Kutubus Sittah. Tipologi penulisan hadis yang ketujuh adalah At-Takhrij. Takhrij adalah kitab yang dikarang untuk mentakhrij hadis-hadis dalam kitab tertentu. Contoh kitab yang menggunakan metode ini adalah Al-Mughni an Hamli, Al-Ashfar fi Tahrij ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar, karya Imam Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi. Kitab ini mentahrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hal itu dengan cara pengarang menuliskan bagian atau pangkal hadis, lalu menjelaskan rawi-rawinya, serta menyebutkan kualitas hadis seperti sahih, hasan, atau dhaif. Tipologi penulisan hadis yang kedelapan adalah Al-Ajza, yang artinya kitab hadis yang memuat hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun setelahnya. Misalnya, kitab Juz Hadis Abu Bakar, atau juga bisa diartikan kumpulan hadis-hadis dalam satu tema tertentu yang bersifat juz atau bagian kecil. Yang kesembilan, Al-Ilal. Tipologi penulisan hadis yang kesembilan adalah Al-Ilah, yang berarti sakit atau celah. Sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis terkena ilat atau celah yang membuat hadis menjadi cacat, serta menjelaskan ilat-ilatnya. Tipologi penulisan hadis menggunakan metode ini tergolong sulit. Maka dengan itu, dibutuhkan usaha yang keras, kesabaran yang panjang, ketelitian yang mendalam, dan berulang-ulang supaya bisa mengungkapkan identitas hadis tersebut. Hadis yang menggunakan metode ini adalah Ilal Ali Al-Madini dan Ilal Ad-Daruqutni.
Jadi kesimpulan dari materi ini adalah tipologi penulisan kitab hadis dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah al-kutub al-musannafah ala al-bab atau kitab-kitab yang dikarang memakai bab. Misalnya, bab tentang toheroh, bab sholat, bab puasa, bab zakat, dan lain-lain. Penulisan kitab hadis berdasarkan bab terbagi menjadi 5 macam, yaitu al-jawami atau al-jami, as-sunnah, al-musannafat, al-mustadrokat, dan al-mustaharoj. Tipologi penulisan hadis kitab yang kedua adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Yang termasuk dalam tipologi ini ada 2, yaitu al-masanid atau musnad dan al-atraf. Yang ketiga adalah al-ma'ajim, yang berarti kitab yang dalamnya terdapat hadis-hadis guru yang disusun seperti halnya musnad. Yang keempat adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan kalimat pertama hadis. Yang kelima, al-majami, yang berarti kitab hadis yang pengumpulannya hadis-hadis dari beberapa kitab rujukan. Yang keenam, az-zawaid, ialah kitab yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab. Yang ketujuh, kutub at-tahrij, ialah kitab yang dikarang untuk mentahrij hadis dalam kitab tertentu. Yang kedelapan adalah al-ajza, yang berarti kitab hadis yang memuat hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun setelahnya. Dan yang kesembilan adalah al-i'lal, yang artinya kitab yang memuat hadis yang terkena ilat atau celah yang membuat hadis cacat, serta menjelaskan ilat-ilatnya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.